Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di perkuliahan PPSDM. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi salah satu presenter pada pertemuan kali ini. Saya, Nilawan Apriani, pada kesempatan kali ini akan sedikit menyampaikan tentang kemajuan ekonomi suatu negara digerakkan oleh masyarakat yang belajar. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke dalam pokok bahasannya. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa kualitas SDM bangsa kita merupakan modal dasar dalam pembangunan ke depannya, dan sebagai pusat dari seluruh rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Terlebih lagi, bahwa saat ini kita sedang memasuki bonus demografi yang berlangsung pada tahun 2020 hingga tahun 2030. Maka seharusnya bangsa kita ini mempersiapkan kualitas SDM jika ingin mendapatkan keuntungan dari adanya bonus demografi tersebut. Bagaimana caranya? Nantinya bonus demografi ini akan diserap ke dalam lapangan pekerjaan sehingga akan meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dalam hal ini, ada dua bidang utama yang menjadi faktor dominan dalam pembangunan SDM yang harus mendapat perhatian oleh pemerintah, yaitu pendidikan dan kesehatan. Kedua bidang tersebut harus dilaksanakan atau dilakukan dengan penerapan konsep dan kebijakan yang tepat dan benar. Oke, lanjut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mencari tahu bagaimana kondisi pendidikan yang ada di Indonesia yang kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia. Ada 5 yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu tentang relasi pembangunan dan dunia pendidikan, yang kedua tentang pendidikan di Indonesia, yang ketiga tentang standarisasi pendidikan di Indonesia, keempat tentang permasalahan pendidikan, dan yang terakhir keterkaitan bidang pendidikan dengan aspek lainnya, baik itu aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi, yang dalam hal ini pembangunan SDM di Indonesia. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama. Apa sih hubungan atau relasi antara pembangunan dan dunia pendidikan? Nah, dalam hal ini, pembangunan suatu bangsa yang salah satunya adalah pembangunan ekonomi itu digerakkan oleh masyarakat yang belajar atau dikenal dengan istilah learning society. Maka, melihat hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa untuk membangun learning society ini di dalam suatu masyarakat dapat melalui pendidikan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa pendidikan ini tidak selalu kita peroleh dari bangku sekolah formal, namun juga bisa diperoleh dari jalur non-formal. Sedangkan persekolahan itu sendiri nantinya diharapkan agar siswanya mampu untuk terus belajar secara berkelanjutan dan terus-menerus hingga akan terciptanya masyarakat yang belajar itu tadi. Nah, yang kedua tentang pendidikan di Indonesia.
Kita tahu bahwa saat ini Indonesia dalam pendidikannya menerapkan kurikulum 2013. Nah, kurikulum tersebut merupakan hasil koreksi atau perbaikan dari kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP. Di sini dikatakan bahwa berdasarkan hasil survei PISA pada awal tahun 2000, ada salah satu butirnya yang mengatakan bahwa siswa kita ini mengidap kecemasan atau ketakutan terhadap mata pelajaran matematika, di mana Indonesia sendiri menduduki peringkat pertama dalam hal tersebut. Hal ini tentunya menjadi perhatian kita bersama bagaimana untuk menumbuhkan kesukaan terhadap matematika itu sendiri pada siswa. Maka caranya itu dimulai dengan menumbuhkan rasa menggemari pada diri siswa itu sendiri dan menanamkan bahwa mereka belajar bukan karena hanya akan diuji saja, namun belajar untuk ingin tahu terhadap suatu hal tersebut yang kaitannya ini dalam hal matematika. Itu. Nah, di sini sebenarnya apa sih penyebab dari kondisi seperti ini yang terjadi? Ada dua penyebabnya, yaitu guru dan sistem. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kemendikbud dan World Bank, bahwa sekarang ini mutu guru sangat rendah. Begitu juga sistemnya. Adanya sistem seperti UN ini yang digunakan sebagai penentu kelulusan sangat tidak adil dan tidak tepat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Mengingat kualitas mutu pendidikan di wilayah Indonesia itu berbeda karena tidak terjadi pemerataan tersebut. Selain itu, kita lihat lagi bahwa spektrum pendidikan saat ini tuh sangat luas. Jika kita lakukan standarisasi atau penyeragaman seperti UN ini itu merupakan kebijakan yang kurang tepat. Nantinya anak-anak itu belajar hanya ada ujian saja, bukan karena rasa ingin tahu untuk mencari kenapa sih ini terjadi, misalnya pada matematika. Terus ada pelajaran lainnya juga tidak disepelekan. Selanjutnya, dengan sikap negatif belajar anak ini, yang karena terpaksa, masyarakat kita ini nantinya yang merupakan motor pembangunan negara akan gagal total. Maka, hal tersebut sangat perlu untuk diatasi. Bagaimana caranya? Caranya itu dengan memanfaatkan teknologi informasi guna menyebarkan pendidikan yang bermutu, sehingga pendidikan dengan kualitas dan mutu yang baik ini dapat dinikmati bukan hanya pada wilayah Indonesia, yang bagian pusat saja, tapi juga pada wilayah lainnya, termasuk wilayah tertinggal atau 3T. Maka dalam hal ini seperti apakah peran Kemendikbud sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap bidang tersebut? Perannya adalah Kemendikbud harus dapat membangkitkan semangat belajar dan semangat bernalar pada siswa. Selanjutnya, bagian yang ketiga tentang standarisasi pendidikan di Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa standarisasi pendidikan harusnya dalam bidang mutunya, bukan orangnya. Di mana UN yang selama ini mengukur kemampuan orangnya
Sementara kita lihat lagi fasilitas yang tersedia itu sendiri belum standar. UN yang digunakan sebagai standar kelulusan itu merupakan kebijakan yang kurang tepat. Namun, jika UN ini digunakan sebagai tujuan pemetaan hasil belajar, maka hal tersebut bisa untuk diterapkan. Nah, seperti apa mutu layanan pendidikan yang harus distandarisasi? Contohnya, yaitu jumlah ketersediaan buku di perpustakaan, laboratorium, serta ruang kelas maupun fasilitas lainnya. Tentunya yang harus sebanding dengan jumlah siswa di dalam kelas tersebut. Nah, jika ingin menerapkan standarisasi, maka standarisasi seperti apa yang harus diterapkan? Untuk standarisasi maupun pembedaan yang perlu itu adalah antara mana pendidikan umum dengan pendidikan kejuruan. Dalam pendidikan kejuruan, tentu saja harus ada standarisasinya, karena pendidikan kejuruan tersebut menyesuaikan dengan minat maupun bakat dari siswa itu sendiri. Sedangkan untuk pendidikan umum ini harus dibuat seumum mungkin, karena tidak mungkin kita menerapkan standarisasi misalnya pada sekolah dasar. Nah, kita mengingat lagi bahwa negara kita ini butuh banyak keberagaman kecakapan, baik itu seni, komunikasi, maupun sebagainya. Tujuannya apa? Nantinya kecakapan ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Terkait hal tersebut, peningkatan mutu pendidikan ini harus lebih banyak dilakukan pada wilayah yang masih minim pendidikannya, seperti di Papua, Wamena, dan lain sebagainya, termasuk juga wilayah 3T. Karena jika kita menerapkan standar ujian misalnya yang sama antara di pusat maupun di wilayah yang masih kurang mutu pendidikannya, itu sangat tidak tepat. Dengan demikian, mutu layanan pendidikan ini harus lebih ditingkatkan lagi. Selanjutnya, bagian yang keempat tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Permasalahan pendidikan saat ini adalah kualitas guru, sehingga perlu dilakukannya pengajaran dengan sistem online yang interaktif untuk melengkapi kekurangan tersebut. Dan cara belajar seperti ini sangat perlu untuk dibudayakan. Nah, untuk menunjang hal tersebut, maka sangat perlu akses bagi siswa ke dunia maya untuk dapat melakukan eksplorasi lebih jauh dalam hal belajar. Mengingat lagi bahwa generasi anak-anak sekarang merupakan generasi digital, maka cara mengajar yang paling tepat adalah cara yang interaktif dengan media baik itu televisi, video, maupun game-based learning. Nah, di sini harus disediakan fasilitas layanan pendidikan yang memadai, terutama pada wilayah-wilayah yang masih kurang dalam layanan mutu pendidikannya. Nah, kita tidak hanya dapat mengandalkan persekolahan formal saja untuk belajar. Ada salah satu cara untuk dapat memajukan pendidikan, yaitu dengan membuat ini, PLN, Personal Learning Network. Nah, mengapa membuat PLN? Maksudnya itu adalah jika kita memiliki suatu kemampuan, misalnya kemampuan bahasa, maka kita dapat berbagi dan mengajarkannya kepada yang membutuhkan. Ataupun kita memiliki kemampuan dalam hal matematika, maka kita dapat berbagi hal tersebut juga.
Nantinya kita akan output akhirnya kita akan menjadi masyarakat yang belajar atau learning society itu sendiri. Ada lagi salah satu contoh yang dilakukan oleh Profesor Dr. Iwan Pranoto. Beliau merupakan guru besar pendidikan ITB yang mengembangkan metode belajar secara online pada situs website pakiwan.com. Nah, situs tersebut sudah dapat diakses oleh ribuan orang. Situs tersebut dibuat oleh beliau untuk mendampingi pelajaran persekolahan formal di sekolah, sehingga nantinya diharapkan anak-anak dapat atau siswa dapat menumbuhkan rasa keinginan tahuan, terus kemampuan berkomunikasi, serta berpikir secara kreatif dengan mempelajari apa yang disampaikan beliau pada situs tersebut. Nah, selain itu, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia juga adanya kesenjangan antar daerah karena tidak meratanya infrastruktur pendidikan. Dalam hal ini, layanan mutu pendidikannya masih sangat minim pada daerah-daerah terpencil. Dengan demikian, maka sangat perlu untuk dilakukan pemerataan tersebut. Karena mengingat untuk melaksanakan pembelajaran dengan sistem IT dan online ini, layanan mutu pendidikannya harus dilengkapi, yang dalam hal ini infrastruktur yang menunjang kelangsungan pendidikan. Sebagai salah satu contoh, terdapat suatu proyek yang dibuat oleh MIT pada tahun 2000-an, di mana MIT membuat sebuah proyek dengan membagikan tablet kepada anak-anak di Ethiopia. Nah, tablet ini berisi berbagai macam hal. Ada permainan alfabet, e-book, film kartun, program menggambar, dan lainnya. Tablet tersebut diberi tanpa adanya pengajaran, tanpa ada guru, dan tanpa instruksi. Selama keberlangsungannya, sekitar 6 bulan kemudian, MIT ini kembali dan melihat anak-anak tersebut sudah mampu untuk berbicara bahasa Inggris. Dengan demikian, kita dapat berkaca dari contoh tersebut, bahwa di Indonesia sendiri tentunya sangat bisa juga untuk menjalankan hal yang serupa. Namun, masalahnya bukan pada bahan dasarnya, namun ada tidaknya kesempatan untuk menerapkan hal tersebut. Selanjutnya, bagian yang kelima dan merupakan bagian yang terakhir, yaitu tentang keterkaitan bidang pendidikan dengan aspek lain, yaitu kesehatan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan SDM di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa pembangunan ekonomi itu sangat tergantung pada mutu pendidikan. Sehingga dalam hal ini pendidikan merupakan lokomotif pembangunan, termasuk di dalamnya pembangunan ekonomi. Selanjutnya, pada bidang kesehatan, sangat tergantung juga pada mutu pendidikan. Ketersediaan tenaga kerja meliputi juga mutunya sangat tergantung dengan mutu pendidikan itu sendiri. Nah, yang sering lalai disorot adalah keterkaitan antara mutu pendidikan pada kondisi sosial, khususnya pada kecerdasan kehidupan bangsa. Untuk membentuk keharmonisan serta kecerdasan kehidupan bangsa, sangat membutuhkan kecakapan bernalar serta berkomunikasi warganya. Jika dalam suatu masyarakat tidak memiliki kemampuan kecakapan bernalar dan berkomunikasi, maka tentunya kondisi sosial
masyarakat tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Kecakapan bernalar dan berkomunikasi ini dapat meliputi kemampuan untuk berdebat maupun berdiskusi. Dua kemampuan tersebut dapat dipelajari melalui pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan informal atau pendidikan non-formal. Nah, dalam hal ini perlu kita garis bawahi bahwa pendidikan tidak hanya sebatas pendidikan persekolahan saja, tetapi pendidikan merupakan budaya belajar sepanjang hayat. Dengan demikian, kita akan menjadi bagian dari masyarakat yang belajar atau learning society. Oke, kita lihat lagi bahwa pendidikan di Indonesia ini ternyata memegang peranan yang sangat penting di dalam pembangunan SDM-nya. Di Indonesia telah dialokasikan dana yang bersumber dari APBN sebesar 20% untuk bidang pendidikan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Nah, melihat ketersediaan dana bidang pendidikan tersebut sangat memiliki ruang yang luas untuk melakukan atau membuat kebijakan dalam bidang pembangunan, membuat kebijakan pembangunan bidang pendidikan. Tentunya hal tersebut juga akan berjalan dengan semakin baik lagi apabila dapat memanfaatkan bonus demografi yang sedang berlangsung sekarang ini. Nah, jika kedua hal tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, maka kita bangsa Indonesia akan mampu untuk bersaing baik itu di kancah ASEAN maupun global. Sebaliknya, jika kualitas SDM kita ini kurang berkualitas, tentunya nanti akan menimbulkan kesenjangan ekonomi antar wilayah yang ada di Indonesia, terutama antara wilayah pusat dengan wilayah-wilayah tertinggal. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.